Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Terima kasih yang udah subscribe channel ini dan like video-video kami. Semoga kalian lolos CPNS tahun ini ya. Amin. Langsung saja ya, kita ke soal nomor 1. Sebagai realisasi janjinya akan kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk suatu badan yang bertugas menyelidiki bahan penting persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Badan tersebut adalah A. PPKI, B. BPUPKI, C. Chosangin, D. PETA, atau E. Dokuritsu Junbi Inkai. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu BPUPKI. Untuk merealisasikan janjinya akan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 membentuk suatu badan, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat BPUPKI atau disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Nomor 2, BPUPKI diketuai oleh A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Rajiman Widyodiningrat, D. Sultan Syahrir, E. Kasman Singodimedjo. Ya, jawabannya adalah yang C. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. 3. Tokoh yang dianggap pertama kali mengajukan konsep dasar negara Indonesia adalah A. Insinyur Soekarno, B. Mr. Supomo, C. Muhammad Hatta, D. Agus Salim, atau E. Mr. Muhammad Yamin. Ya, jawabannya adalah yang E. Mr. Muhammad Yamin. Tokoh yang dianggap pertama kali mengemukakan konsep dasar negara itu adalah Mr. Muhammad Yamin, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 saat pembukaan sidang BPUPKI yang pertama. 4. BPUPKI mengadakan sidang pertama kali pada tanggal 29 Mei 1945. Masalah pokok yang dibahas dalam sidang tersebut adalah A. Dasar negara, B. Teks proklamasi, C. Konstitusi negara, D. Persiapan kemerdekaan, atau E. Warna bendera. Ya, jawabannya adalah yang A. Dasar negara. Pada sidangnya yang pertama tanggal 29 Mei 1945, pokok yang dibahas adalah tentang dasar negara. Nah, ada 3 tokoh yang mengajukan konsep dasar negara, yaitu diantaranya Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. 5. Panitia kecil perumus Piagam Jakarta yang kemudian disebut Panitia 9 berjumlah 9 orang. Nah, tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah A. Ki Hajar Dewantara, B. Mr. Kasman Singodimedjo, C. Rajiman Widyodiningrat, D. Ahmad Subarjo, atau E. Muhammad Natsir. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu Ahmad Subarjo. Salah satu tokoh Panitia 9 adalah Ahmad Subarjo. Tokoh yang lain diantaranya ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Marimis, Wahid Hasyim, Abi Kusno Cokrosuyoso, Haji Agus Salim, Abdul Kahar Mujakir, dan Muhammad Yamin. 6. Sebelum dirubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, Muhammad Hatta melakukan konsultasi dengan 4 tokoh Islam. Yang tidak termasuk dalam 4 tokoh tersebut adalah A. Ki Bagus Hadi Kusumo, B. Muhammad Natsir, C. Wahid Hasyim, D. Kasman Singodimedjo, atau E. Tengku Muhammad Hasan. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu Muhammad Natsir. Perubahan 6 kata dalam Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa ini merupakan usul dari tokoh Kristen Indonesia Timur. Usul itu disampaikan ke Muhammad Hatta dan Muhammad Hatta berkonsultasi dengan 4 tokoh Islam, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadi Kusumo, Tengku Muhammad Hasan, dan Wahid Hasyim. Selanjutnya adalah nomor 7.
Setelah dianggap menyelesaikan tugas-tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Nah, kemudian diganti dengan A. Panitia kecil, B. Panitia 9, C. PPKI, D. PNI, atau E. Komite Nasional. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu PPKI. Setelah dianggap menyelesaikan tugas-tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Pada 1 Agustus 1945 digantikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 8. Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal A. 14 Agustus 1945, B. 6 Agustus 1945, C. 9 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1945, atau E. 1 Agustus 1945. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu 14 Agustus 1945. Jepang menyerah kepada Sekutu itu pada tanggal 14 Agustus 1945 yang disampaikan oleh Kaisar Hirohito. Hal ini setelah Jepang mendapat serangan bom atom dari Sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. 9. Peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dilatar belakangi oleh A. Penyerahan Jepang, B. Perbedaan golongan tua dan golongan muda, C. Perbedaan antara golongan tua dan golongan pemuda tentang waktu pelaksanaan proklamasi, D. Keamanan kota Jakarta yang tidak kondusif, atau E. Hilangnya kepercayaan golongan pemuda kepada golongan tua. Ya, jawabannya adalah yang C, perbedaan antara golongan tua dan golongan pemuda tentang waktu pelaksanaan proklamasi. Nah, latar belakang peristiwa Rengas Dengklok adalah adanya perbedaan pendapat antara golongan pemuda dan golongan tua tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 10. Penculikan atau pengamanan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok di bawah pimpinan A. Sultan Syahrir, B. Sukarni, C. Tjudancho Subenko, D. Yusuf Kunto, atau E. Skudanko Singgi. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu Sukarni. Penculikan Soekarno atau Hatta ke Rengas Dengklok di bawah pimpinan Sukarni. Hal ini merupakan hasil kesepakatan dalam rapat golongan pemuda di Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta. 11. Tokoh yang dianggap sebagai penghubung antara golongan tua dan golongan pemuda dan sering disebut tokoh penyelamat dalam peristiwa Rengas Dengklok adalah A. Rajiman Widyodiningrat, B. Agus Salim, C. Ahmad Soebardjo, D. Muhammad Hatta, atau E. Sukarni. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu Ahmad Soebardjo. Tokoh yang dianggap sebagai penghubung atau mediator golongan tua dan golongan pemuda adalah Ahmad Soebardjo. Dia juga mencarikan tempat kediaman Laksamana Maeda untuk penyusunan naskah proklamasi. 12. Tokoh militer Jepang yang simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia dan rumahnya untuk menyusun naskah teks proklamasi adalah A. Kuma Kichi Harada, B. Maeda, C. Terauchi, D. Tanaka, atau E. Koiso. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu Maeda. Tokoh militer Jepang yang simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia adalah Laksamana Maeda. 13. Naskah proklamasi yang otentik adalah A. Tulisan tangan Soekarno yang belum ditandatangani, B. Tulisan tangan Soekarno yang sudah ditandatangani, C. Naskah ketikan yang belum ditandatangani, D. Naskah ketikan yang sudah ditandatangani, atau E. Naskah yang tercantum dalam UUD 1945. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu naskah ketikan yang sudah ditandatangani. Naskah proklamasi yang otentik adalah naskah ketikan yang sudah ditandatangani. Naskah tersebut ketikan dari Sayuti Mulik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. 14. Tokoh yang mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno atau Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah A. Sayuti Mulik, B. Sukarni, C. B.M. Diah, D. Yusuf Kunto, atau E. Adam Malik. Ya, jawabannya adalah B, yaitu Sukarni.
Tokoh yang mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta adalah Soekarni. Soekarno atau Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan dalam tulisan tangan tertulis wakil-wakil bangsa Indonesia. 15. Kalimat yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang adalah A. Kalimat pertama, B. Kalimat kedua, C. Kata cara seksama, D. Tempo yang sesingkat-singkatnya, atau E. Pemindahan kekuasaan. Ya, jawabannya adalah A, yaitu pada kalimat pertama. Kalimat yang menyatakan proklamasi bukan hadiah dari Jepang adalah kalimat pertama, di mana berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 16. Dalam tulisan tangan Soekarno tertulis tanggal 17/8/05. Tahun 05 adalah tahun Jepang, yang komplitnya adalah tahun A. 1905, B. 2005, C. 1805, D. 1705, atau E. 2605. Ya, jawabannya adalah E, yaitu 2605. Dalam tulisan Soekarno tertulis tanggal 17/8/05. Tahun yang dimaksud ini adalah tahun Jepang atau tahun Showa pada tahun 2605. 17. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di A. Jalan Imam Bonjol nomor 1, B. Jalan Pegangsaan Timur 56, C. Laboratorium Mikrobiologi, D. Rengas Dengklok, atau E. Lapangan Ikada. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu Jalan Pegangsaan Timur 56. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Selanjutnya nomor 18. Tokoh yang menjahit bendera Sangsaka Merah Putih adalah A. S.K. Trimurti, B. Dewi Soekarno, C. Fatmawati, D. Megawati, atau E. Latif Hendraningrat. Ya, jawabannya adalah C. Seperti yang kita tahu, Ibu Fatmawati adalah tokoh yang menjahit bendera merah putih. Yang mengibarkan bendera adalah Suhud dan Latif Hendraningrat. Nomor 19. Proses penyusunan naskah proklamasi bertempat di A. Jalan Pegangsaan Timur 56, B. Jalan Imam Bonjol nomor 1, C. Lapangan Ikada, D. Laboratorium Mikrobiologi, atau E. Rengas Dengklok. Ya, jawabannya adalah B, yaitu Jalan Imam Bonjol nomor 1. Proses penyusunan naskah proklamasi dilaksanakan di kediaman Laksamana Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. 20. Surat kabar pertama yang terbit di Bandung dan Surabaya yang menyiarkan berita proklamasi adalah A. Cahaja dan Suara Asia, B. Pikiran Rakyat dan Jawa Pos, C. Suara Rakyat dan Suara Asia, D. Kedaulatan Rakyat dan Cahaja Asia, atau E. Pikiran Rakyat dan Surya Surabaya. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu Cahaja dan Suara Asia. Surat kabar pertama kali memberitakan tentang proklamasi adalah surat kabar Cahaja, Bandung, dan Suara Asia, Surabaya. Nah, itu merupakan 20 soal dari belajar bareng. Tunggu video selanjutnya ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.